Selamat pagi rekan-rekan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara menghubungkan HMI Easy Builder Pro dengan PLC Schneider dan ESP32 untuk simulasi proses pemindahan barang. Agar lebih jelas cara membuatnya, silahkan rekan-rekan bisa membuka blog ini, bermain blogspot.com. Kita buka dulu. Silahkan membuka topik koneksi ESP32 dengan Easy Builder Pro. Kemudian di topik 9, simulasi proses pemindahan barang. Di sini ada 3 tahapan yang akan dibuat. Yang pertama adalah membuat simulasi proses pemindahan barang. Kemudian nanti tahap kedua menghubungkan simulasi dengan PLC Schneider melalui Modbus TCP. Kemudian yang ketiga menghubungkan simulasi dengan ESP32 melalui MQTT. Berikut ini uraian masing-masing tahapan ya. Dimulai dari pembuatan simulasi proses pemindahan barang, kita buka Easy Builder Pro, kemudian nanti pilih New Project, pilih jenis MT8102IE. Kita buka Easy Builder Pro, kemudian kita pilih file, kita pilih new, kita pilih device-nya MT8102IE, kita klik OK. Muncul jendela sistem parameter setting. Di sini kita tidak perlu menambahkan device dulu karena kita akan membahas mengenai simulasinya menggunakan memori lokal. Untuk tahap kedua nanti kita akan menambahkan device berupa PLC dan kita bisa menekan tombol new device server ini ya. Untuk sementara kita biarkan seperti ini, kita klik OK. Langkah berikutnya setelah membuka file new project, kita menambahkan objek. Ada 22 objek yang bisa ditambahkan seperti tabel, dan nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini ada gambar gripper, ada gambar botol, gambar kardus. Kemudian ini mensimulasikan 2 buah konveyor. Jadi ceritanya kardus ini nanti akan membawa 3 buah botol yang akan dipindahkan dari konveyor pertama ke konveyor kedua. Setelah kardus terisi penuh dengan 3 botol, kardus akan dibawa oleh konveyor 2 dari kiri ke kanan ya, seperti itu prosesnya. Untuk itu kita akan menambahkan objek ini dari 1 sampai 22. Di sini ada gambar yang bisa kita unduh, khususnya untuk gambar gripper, gambar botol, dan gambar kardus ya. Teman-teman bisa mengklik link ini ya. Di sini kita bisa download semuanya sekaligus. Kita klik pada folder gambar ini, kita pilih download. Sudah muncul ya, sudah terunduh, kita klik open file. Di sini kita bisa ekstrak. Oke, ini foldernya, kita bisa lihat gambarnya. Jadi ada gambar gripper membuka, gripper menutup, ada gambar botol, dan ada 4 buah gambar dari kardus kosong sampai kardus terisi 3 botol ya. Ini nanti kita gunakan untuk menganimasikan pengisian botol ke dalam kardus ya, pengisian botol dalam kardus. Oke, kita coba lanjutkan untuk langkah berikutnya. Di sini ya, objeknya akan kita masukkan satu persatu. Ini saya buat berdampingan untuk memudahkan pembuatannya ya, seperti ini. Dan untuk Easy Builder Pro nya saya perkecil ya, kita bisa melihat. Ini saya kecilkan dulu ukurannya ya. Ini kita akan masukkan objek satu demi satu, dimulai dari rectangle untuk mensimulasikan konveyor 1 dan konveyor 2 ya. Ya, kita ambil objeknya dari ini rectangle, kemudian kita klik pada interior field, kita beri centang, kemudian kita bentuk sebuah kotak di halaman layar HMI, kita tutup, kemudian kita klik 2 kali, kita buat ukuran dan lebarnya seperti ini, yaitu kita klik pada profile, kemudian di sumbu X nya, posisi X nya kita isi 100, untuk posisi Y nya kita isi 400, kemudian untuk lebarnya kita isi 3,70,
dan untuk tingginya kita isi 40 ya, seperti ini. Klik OK. Berikutnya kita copy kotak ini, kita buat untuk conveyor kedua. Kita klik pada profil, kemudian kita isi X, posisi X nya 525, untuk posisi sumbu Y nya kita isi 400, untuk lebarnya sama ya, 370 dan 40. Kita klik OK ya. Ini untuk conveyor 1 dan conveyor 2 sudah kita buat. Berikutnya kita menambahkan lampu indikator menggunakan objek bit lamp ya. Kita ambil ini, kita klik. LB nya tagnya adalah 0, bit lamp ya. Oke, sudah betul. Kemudian untuk shape nya sudah seperti ini saja, kita klik OK. Kemudian kita buat ukurannya dan posisinya di 50x50 ya. Kita klik 2 kali. Di profile kita klik X nya, kita isi 50 dan Y nya 450 ya, seperti itu. Dan untuk ukuran lebar 72, tinggi juga 72, kita klik OK. Nah, seperti ini kita sudah lihat posisinya. Berikutnya untuk tombol, ada 6 tombol. Kita menggunakan set bit dengan tag mulai dari LB1 sampai LB6. Di sini ada tambahan tag LB7, LB8, LB9, LB10 untuk membuat tombolnya tidak bisa diaktifkan ya, di disable dan juga bisa diaktifkan. Dengan membuat ini nanti pengguna akan bisa diarahkan untuk menekan tombol yang hanya di enable ya, melalui program. Oke, kita tambahkan set bit, itu ada di, kita bisa membuka objek saja. Di sini menu objek kita buka, kita perbesar sebentar, ada tulisan set bit di sini, kita klik. Dan di sini kita buat LB-nya adalah 1. Kemudian ini kita buat momentary untuk stylenya. Kita klik OK ya, kita tempatkan di sini. Kemudian kita klik 2 kali lagi, kita klik profile, kita isi posisinya yaitu di 140 dan 460. X nya 140, Y nya 460. Kemudian ukurannya sama ya, 130, lebarnya tinggi 51. Kita klik OK ya, dia berada di samping lampu indikator. Kita tambahkan label start ya, kita klik lagi 2 kali, kita buat labelnya, kita centang use label, kita ketik di sini start ya, seperti itu. Kita buat fontnya Arial supaya lebih mudah terlihat. Kemudian kita klik OK ya. Tombol start sudah, kita tambahkan tombol stop S1, S2, S3, S4. Kita copy saja seperti ini. Ini ya. Kita copy. Ini kita buat labelnya adalah stop. Kemudian untuk general, di general LB-nya adalah 2 ya, seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita tekan Ctrl C lagi, kita tekan Ctrl V untuk menempel. Kita buat LB3 dan labelnya adalah S1 ya, seperti ini. Kemudian kita Ctrl V lagi untuk menempel. Kita klik di sini, LB-nya adalah 4 ya, sebentar. 0, 1, 2, 3, 4 ya, jadi ini LB4. Kemudian labelnya adalah S2 ya, S2. Kita klik OK. Seperti ini, kita copy dua-duanya sekaligus, S1, S2. Seperti ini kita tempatkan. Yang S1 ini kita ganti dengan S3 ya. Untuk generalnya LB-nya adalah 5 ya. LB5, kemudian terakhirnya adalah LB6 ya, LB6. Kemudian labelnya adalah S4. Oke, kita klik OK ya. Untuk profilnya kita coba cek apakah sama. Untuk profilnya X-nya 840 ya, ini LB6 betul ya, 840 dan Y-nya 460 ya. Klik OK ya. Nah, kemudian kita tambahkan LB7, LB8, LB9, LB10 di security-nya ya. Kita klik S1. Kemudian di security-nya kita beri centang pada use register value. Kita isi di sini labelnya LB7 ya, LB7. Kita klik OK. Oh maaf, ini kita buat agar ketika di disable ini
kita buat berwarna abu-abu labelnya ya, create label. Jadi kita buat agar kita ketahui bahwa itu disable dengan warna label yang berwarna abu-abu ya. Kita klik OK. Kita buat S2 juga sama. Kita security-nya kita beri centang di enable disable. LP-nya 8. Kemudian action-nya adalah create label when disabled ya. Kita klik OK. Begitu pula S3-nya kita klik use register status value. Ini LP-nya adalah 9. Kemudian create label when disabled ya. Oke, kita klik OK. Terakhir adalah S4. Security-nya kita centang use register value. Kita isi LP10. Kemudian create label when disabled ya. Klik OK. Oke, jadi semua tombol sudah selesai dan indikator juga conveyor sudah selesai. Berikutnya kita tambahkan objek animasi ya. Moving shape ini objek yang bisa bergerak dan berubah bentuk ya. Di sini ada 3 tag yang diperlukan, LW2, LW3, LW4 ya. Jadi LW2 untuk menampung perubahan bentuk, LW3 untuk menampung posisi X, LW4 untuk menampung posisi sumbu Y ya, seperti itu. Dan di sini gambarnya adalah berupa gripper ya, gripper 1 dan gripper 2 kita pakai. Oke, kita ambil sebuah objek moving shape ada di animation. Ini kita klik di sini illustration animation, ini kita ambil moving shape ya. Kemudian kita mulai LW-nya dari 2 ya. Kenapa mulai dari LW2? Karena LW0 dan LW1 nanti kita khususkan untuk fitur MQTT-nya ya. Jadi LW0 dan LW1 memorinya digunakan untuk menampilkan informasi tentang koneksi MQTT. Jadi kita mulai untuk objeknya di sini dimulai dari LW2 ya. Kemudian di sini karena berupa gripper ini bisa naik turun dan bisa geser kiri ke kanan, maka kita buat positionnya X dan Y aksis ya, X dan Y aksis. Dan untuk jumlah bentuknya kita buat 2 ya, karena harus menampilkan gripper membuka dan gripper menutup. Jadi ada 2 kondisi yang diperlukan. Dan di sini teman-teman bisa melihat penggunaan memorinya di link usage ini ya. Kita klik. Nah, di sini terlihat ada 3 memori yang dipakai, 3 tag yang dipakai. LW2 untuk kondisi objek ya, gambar objek membuka menutup, LW3 untuk bergerak di posisi sumbu X, sedangkan LW4 untuk bergerak di sumbu Y ya. Seperti itu. Kita klik exit. Kemudian kita pilih shape. Nah, shape ini kita ganti gambarnya dengan gripper ya. Jadi kita klik pada picture library, kita pilih project, kita cari slot yang kosong yang tidak ada namanya. Ini sudah ada namanya, kita buat yang slot kosong ini saja, kita pilih. Kemudian ini silahkan dihapus ya dengan menekan tombol delete ya. Jadi kosong, benar-benar slotnya kosong, belum ada state dan belum ada objek. Kita klik tombol new, kemudian kita pilih objek gripper ya. Kita ambil di lokasi directory yang tadi di download tadi ya, ada dia download, kemudian di folder gambar ya. Nah, ini kita pilih 01 dan 02, 2 objek ini gambarnya, kita klik open, maka akan muncul. Jadi 0 itu nilai 0 untuk gripper membuka dan nilai 1 untuk gripper menutup ya. Kita klik OK, kemudian kita klik OK ya. Oke, ini ada kesalahan di sini. Y-nya itu tidak bisa mencapai 1023 ya, karena resolusi yang kita gunakan untuk HMI-nya adalah 1024 x 600 ya. Di sini kita harus menggunakan 599 karena nilai 0-nya terpakai. Jadi 0 sampai 599 itu adalah 600 resolusinya. 0 sampai 1023 itu 1024 untuk sumbu X-nya ya, sumbu Y-nya 600. Kita klik OK. Ya, kita tempatkan di sini. Nah, kita buat ini posisinya di ujung ya. Kenapa di ujung? Karena nanti mempengaruhi perhitungan gerakan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita harus buat di profilnya ini X-nya adalah 0 dan Y-nya juga adalah 0 ya, seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, kita posisikan seperti ini. Kita lihat lagi berikutnya ya, moving shape untuk gripper sudah,
Berikutnya adalah moving shape untuk botol ya. Kita ambil animationnya. Nah, ini ada moving shape-nya. Kemudian kita pilih LW-nya dimulai dari 5. Karena 2, 3, 4 sudah dipakai, kita pakai 5, 6 dan 7 ya, 5, 6 dan 7. Di sini untuk shape-nya kita buat 2. Kenapa 2? Kita ingin agar botol bisa menghilang. Jadi kalau kita beri 0, botolnya menghilang, kalau 1, botolnya muncul ya, seperti itu. Oke, ini sudah betul. LW-nya 567, number of state 2, maksimal X 1023, maksimal Y 599. Kita klik pada shape, kita ganti ya gambar gripper dengan botol, kita klik picture library. Kemudian kita pilih objek yang lain ya, jangan menumpuk objek ini, karena kalau kita mengedit objek ini maka gambar grippernya yang tadi sudah muncul di objek yang pertama tadi akan berubah bentuk. Jadi kita ambil slot yang lain yang belum digunakan. Ini masih kosong. Di sini ada 2 objek yang ini kita butuhkan. Objek pertama adalah tidak muncul objek apapun, ini untuk menghilangkan botol. Yang kedua ini kita ganti, kita delete ya. Kita buat klik new, kemudian kita pilih botol. Jadi nanti kita klik OK, kita inginkan kalau diberi 0 botolnya menghilang, kalau kita beri 1 botolnya muncul ya, seperti itu. Supaya kelihatan dulu, kita ini buat muncul dulu, setelah itu nanti menghilang. Kalau sudah gambarnya sudah kelihatan dan posisinya kita tempatkan dengan benar, baru kita balik urutannya ya. Kita klik OK dulu, kemudian kita klik OK. Nah ini ya, ini gambar botolnya sudah kelihatan. Kita tempatkan dulu profilnya ada di 00, sumbu X dan sumbu Y, dan ukurannya 56128 ya. Oke, kita klik 2 kali, kita lihat di profil ini, kita isi dengan 0 untuk X dan Y juga 0. Kemudian lebarnya sudah betul 56 dan height-nya 128 ya. Kemudian kita kembali ke shape lagi, kita ubah urutannya. Ini saya buat agar ini ke bawah dan ini yang di atas ya, untuk objek yang tidak terlihat ini ya. Kita klik OK, kita klik OK. Nah ini oke, ini gambarnya jadi kecil ya, ini kesalahan ukuran profilnya. Oh ya, ini salah ya, ini kita buat ukurannya sama dengan ini, 56 dan 128, supaya nanti botolnya juga munculnya benar ya. Mungkin supaya kita mengantisipasi supaya ukuran botol tidak berubah. Jadi ini lebarnya kita buat sama, yaitu 56, widthnya dan tingginya 128 ya. Kita klik OK ya, walaupun tidak terlihat, kita buat ukurannya sama dengan botol. Oke, seperti itu untuk botol. Ini memang disengaja tidak terlihat di awal. Kemudian untuk yang moving shape ketiga adalah gambar kardus, mulai dari kardus kosong sampai kardus terisi 3. Kita ambil lagi objek moving shape-nya, kemudian kita pilih number of state-nya adalah 4, dan untuk LW-nya karena 567 sudah dipakai, kita gunakan 8 ya. Jadi ini 8 ya. Kemudian kita lihat di sini modenya, karena kardusnya hanya bergerak di sumbu X saja, kita pilih X axis only ya. LW8 X axis only, sehingga penggunaan memorinya hanya 2, LW8 untuk bentuk dan LW9 untuk gerakan di sumbu X ya. Sumbu Y nya tidak perlu, sehingga hanya 2 tag yang kita perlukan. Kita exit, kita pilih shape, kita klik picture library. Nah, kita ambil slot yang kosong, kita pilih ini state 2 ini, kita delete saja ini, kita kosongkan semua. Kemudian kita pilih new, klik new, kita ambil semua gambar kardusnya, kita klik open ya, seperti ini. Kita klik OK ya. Jadi sudah ada 4 gambar ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini kita klik OK dulu, kita tempatkan di sini, kemudian kita atur posisinya ya di profile ya. Ini kita klik 2 kali, kita buka profile, X nya ada di 0, Y nya ada di 272, kemudian lebarnya di 214 dan tingginya di 129. Oke, kita klik OK ya. Seperti ini gambar objeknya sudah muncul. Kemudian kita tambahkan numerik ya. Ini numerik ini untuk menampilkan informasi.
kita bisa melihat angkanya di sini. Kalau untuk MQTT di sini bisa terlihat, kalau nanti menampilkan angka 0 berarti MQTT-nya sedang stop. Kalau menampilkan angka 1, MQTT-nya putus. Kalau menampilkan angka 2, MQTT-nya terhubung, ya, seperti itu. Kemudian untuk kotak yang kedua, kalau 0 berarti oke, tidak ada error. Kalau lebih dari 0, nilainya 1, 2 dan seterusnya, itu berarti terjadi error pada koneksi MQTT. Kemudian untuk memori LW2 dan LW4 ini untuk menampilkan informasi objek gripper. Untuk 0 berarti grippernya sedang membuka, 1 sedang menutup. Kemudian posisi gripper sumbu X akan muncul di LW3. Kemudian untuk posisi gripper sumbu Y akan tampil di LW4, ya. Untuk botol, kalau nilainya 0 berarti botol sedang menghilang. Kalau 1, botolnya dimunculkan. Kemudian LW6 dan LW7 untuk posisi botol, sumbu X dan sumbu Y. Untuk LW8 dan LW9 ini untuk kardus, ya. Nilai 0 itu berarti kardusnya sedang kosong. 1 terisi 1 botol, 2 terisi 2 botol, dan kalau 3 kardusnya terisi 3 botol. LW9 untuk menampung posisi kardus di sumbu X, ya. Nah, kita buat ini kotak numeriknya ada 10. Kita masukkan kotak numerik, ini kita klik numerik, kita pilih, ya, ini LW0 sudah betul. Kemudian allow inputnya di uncheck saja. Kemudian kita klik OK, ya, kita tempatkan seperti ini. Ini kita atur posisinya dulu, kita lihat di sini. Untuk posisi itu di 940 dan 0. Ukurannya 83 dan 40, ya. Kita klik 2 kali. Di profil kita lihat X-nya 940, Y-nya 0, width-nya kita buat 83 dan tingginya 40, ya. Kita klik OK. Kemudian kita copy ini sebanyak 10, ya, menjadi 10. Ini kita taruh di bawahnya, ya, seperti ini. Kita copy. Nah, seperti ini, ya. Kita buat ini LW-nya adalah 1, ini adalah LW2, ini adalah LW3, ini adalah LW4, LW5, LW6, LW7, LW8, terakhir adalah LW9. Oke, seperti ini kita save dulu supaya tidak lupa. Oke, kita lanjutkan. Semua sudah, objeknya sudah kita tempatkan sebanyak 22 objek, dan kita bisa melanjutkan ke penambahan makro. Jadi untuk bisa menjalankan objek-objek animasi itu sesuai dengan proses, kita butuh menambahkan makro, ya. Jadi makro ini isinya program untuk menjalankan semua objek ini, ya. Oke, kita buat isi makro ini, kita unduh, kita klik di sini makro 0, ya. Kita download, ya, ini, atau kita copy saja seperti ini. Kemudian kita buka project, kita klik pada makro. Ada makro di sini, kita pilih new, ya. Kita tempelkan di sini. Kemudian karena makro 0 ini hanya diinginkan untuk inisialisasi program di awal, ya, jadi kita pilih execute one time when HMI start, ya. Ini kita centang, kita compile, ya, save and compile, kita klik, tidak ada error sehingga kita bisa keluar exit, ya. Berikutnya kita lanjutkan. Di sini ada makro yang kedua, yaitu makro untuk menjalankan secara terus-menerus, ya. Ini program utamanya. Nah, ini kita unduh di sini, kita klik pada makro 1. Ini kita copy semua dari atas ke bawah. Kita tekan Ctrl C, kemudian kita klik pada makro manager, kita pilih new. Ini kita tempel di sini. Kemudian kita pilih periodical execution, kita buat time intervalnya 100 mili-detik, ya. Jadi ini paling kecil, ya, 100 mili-detik. Oke, kita klik save and compile.
ya, terlihat tidak ada error, nol error. Kita exit ya, kita save dulu. Ada 2 makro sudahan, kemudian kita save. Oke, kita lihat langkah selanjutnya ya. Untuk langkah selanjutnya kita klik tombol offline simulation ya. Nah, ini kita bisa menjalankan simulasinya. Kita klik offline simulation. Jadi kalau offline simulation ini simulasinya tidak memerlukan device. Tapi nanti kalau teman-teman menghubungkan atau menambahkan device PLC, maka teman-teman perlu menggunakan online simulation ini ya. Oke, ini simulasinya sudah bisa jalan. Teman-teman lihat di sini LW0 dan LW1 ini untuk informasi MQTT, kita belum menambahkan MQTT. Kemudian untuk LW2 sampai LW4, LW2, LW3, LW4 itu untuk informasi creeper ya. Jadi di sini untuk creepernya bentuknya 0 ya, jadi ini membuka. Nanti kalau ini menjadi 1 berarti creepernya menutup. 390 itu posisi sumbu X nya, dari kiri ini sampai sini 390. 10 ini berarti dari sumbu Y atas ini ke bawah ini adalah 10. Kemudian untuk LW5 sampai LW7 ini adalah informasi botol. 0 berarti botol menghilang. 0 di sini sumbu X-nya di sini ya, di botol masih di sini. Sumbu Y juga masih 0 ya. Untuk berikutnya LW8 dan LW9 ini adalah informasi kardus. 0 ini adalah bentuk kardus belum terisi botol. 510 itu adalah sumbu X kardus di sini ya, seperti itu. Kita klik tombol start, maka lampu indikator menyala. Kita klik tombol stop, maka lampu indikator mati. Ketika indikator mati, kita tekan tombol S1, itu belum bisa jalan ya. Kita harus menghidupkan sistem dengan menekan tombol start. Maka botolnya bisa jalan. Dan nanti teman-teman bisa lihat S1, S2, S3, S4 nya ini di disable. Hanya tombol yang boleh ditekan saja yang di enable. Jadi kita harus menekan S2 untuk mengambil objeknya. Ini semua disable masihan, belum bisa ditekan. Kita melihat ini ditempatkan di kardus. Ini terlihat teman-teman, ini botolnya adalah 1 muncul ya. Kemudian untuk kardusnya ini masih 0 karena kita belum lepas ya. Ketika kita menekan S3, maka di sini kardusnya terisi 1 botol dan creepernya kembali ke posisi semula ya. Kita harus menekan S1 lagi ya, sampai terisi penuh baru S4 bisa ditekan ya, seperti itu. Kita menekan S2 lagi untuk mengambil objeknya, kemudian menaruh di kardus. Nah, ini kita lihat creepernya bergerak dan botol juga bergerak ya. Kita klik S3, sekarang kardusnya terisi 2 botol ya. Oke, kita tekan lagi S1 lagi untuk menggerakkan botol, memunculkan botol dan menggeser botol. Kemudian kita tekan S2 lagi untuk mengambil botolnya. Oke, dan di sini kita menekan tombol S3 untuk mengembalikan lengan ke posisi semula. Teman-teman lihat di sini S4 sudah bisa ditekan ya. Jadi kita tekan S4 untuk mengambil kardus yang sudah penuh terisi botol ya. Ini penekanan tombol S1 akan menghilangkan kardus dan akan membuat kardus yang baru muncul di sini. Dan S1 juga memunculkan botol di sini ya, seperti itu. Kita klik S1. Kalau kita menekan tombol stop, botolnya akan berhenti ya, seperti itu. Kita tekan start, dia jalan lagi ya, seperti itu proses simulasinya. Kita tutup dulu, kita akan melanjutkan ke tahap kedua.